masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, dimulai segera setelah proklamasi kemerdekaan. PPU PKI sudah bekerja lebih dulu menyusun dasar negara dan rancangan undang-undang, menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian disempurnakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem presidensial. Tahun 1949, akibat tekanan Belanda dan hasil konferensi meja bundar, Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat bernama Republik Indonesia Serikat dan berlaku konstitusi RIS. Pada tahun 1950, seluruh negara bagian bersatu kembali. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer, sehingga kedudukan kabinet sangat kuat, namun seringkali berganti-ganti, menyebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang belum kuat. Masa ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sepenuhnya. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998 dimulai dengan kepemimpinan Soeharto yang menjabat selama lebih dari 32 tahun. Semboyan utama masa ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selama masa ini, Undang-Undang 1945 diberlakukan tanpa mengalami amandemen atau perubahan sama sekali. Dianggap sudah lengkap dan sempurna. Pemerintahan berjalan sangat terpusat. Stabilitas, keamanan, dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama negara. Dui fungsi ABRI diakui secara politik sebagai kekuatan sosial politik yang menjaga keutuhan negara. Pemilu dilaksanakan secara teratur setiap 5 tahun sekali, namun sistem politik bersifat tertutup dan hanya diikuti oleh sedikit peserta. Masa ini berakhir dengan kemelut besar akibat krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 sampai 1998 yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan besar. Berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Masa reformasi 1998 sampai sekarang dimulai sepenuhnya setelah mundurnya Soeharto. Masa kepemimpinan berganti secara bertahap melalui proses demokrasi yang lebih terbuka. Perubahan terbesar dan paling penting adalah dilakukannya 4 kali amandemen beserta terhadap Undang-Undang 1945 berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasil penting dari amandemen tersebut antara lain yaitu membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 periode. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, bukan lagi oleh MPR. Selanjutnya, dibentuk lembaga negara baru yang independen, Mahkamah Konstitusi atau MK, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Komisi Yudisial KY. Penguatan hak asasi manusia yang lebih jelas dan ketat, dan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antar lembaga negara. Penerapan sistem otonomi daerah yang luas memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kehidupan bernegara menjadi jauh lebih terbuka, bebas berpendapat, dan demokrasi menjadi landasan utama seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia masa kini.